Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di Quran rada error. Alhamdulillah berarti sik duwe Quran. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Utamanya nikmat untuk bisa terus diberi kemudahan oleh Allah untuk istiqomah menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa dan seluruh rangkaian. Alhamdulillah, Kak Kroso sudah lewat separuh dari Ramadan. Sing Kak Kroso mana sing gak tahu poso. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan Al-Quran, semua yang bersentuhan dengan Quran ini menjadi mulia. Kita tahu di Ramadan ini ada malam namanya Lailatul Qadar. Kalau ditelusuri kenapa Lailatul Qadar itu menjadi istimewa, karena ternyata di malam itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Lailatul Qadar itu menjadi mulia, bahkan khairun min alfi syahr, mulianya itu melebihi 1000 bulan, yang menyebabkan malam yang semula biasa-biasa saja lalu menjadi mulia karena Allah turunkan di malam itu Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan, halo, masih melihat lagi. Bulan Ramadan menjadi bulan termulia dibanding bulan-bulan yang lain. Ternyata sebabnya juga karena Allah turunkan di bulan Ramadan ini Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Ternyata salah satu kuncinya Ramadan menjadi mulia karena Allah turunkan di bulan ini Al-Quran. Yang ketiga, malaikat. Mana malaikat dari seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah, malaikat yang paling mulia? Kira-kira malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kenapa Jibril menjadi malaikat yang istimewa, lebih mulia dari malaikat yang lain? Karena rahasianya juga karena Jibril lah yang membawa Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ar-ruh di sini yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Sekarang
Berarti begitu, semua yang bersentuhan dengan Quran, semua yang berhubungan dengan Quran, ternyata semua oleh Allah diistimewakan. Nabi Muhammad, ini yang keempat, Nabi Muhammad ini disebut-sebut Imamul Anbiya wal Mursalin, menjadi imamnya para nabi dan rasul. Padahal beliau itu nabi yang paling junior. Allah tidak menjadikan Adam menjadi rasul yang Imamul Mursalin, pemimpinnya para rasul, tapi ternyata Rasulullah Muhammad. Ternyata kuncinya juga, sebabnya juga karena Nabi Muhammad lah yang menerima Al-Quran. Berarti kesimpulannya, semua yang bersentuhan dengan Quran, yang berhubungan dengan Quran, seluruhnya menjadi istimewa. Malam yang semula biasa-biasa saja, karena Allah turunkan Quran menjadi mulia. Bulan yang bisa jadi bulan ini biasa saja, tapi kalau Allah turunkan di bulan itu menjadi mulia dan seterusnya. Berarti umat Nabi Muhammad ini juga kalau ingin menjadi umat yang mulia, maka juga harus mau terus berinteraksi, bersentuhan dengan Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, umat Nabi Muhammad itu sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar. Di sini yang di nomor satu kan ternyata belajar. Man ta'allamal Quran, orang yang mau mempelajari Quran. Baru wa 'allama, dan orang yang mau mengajarkan Quran. Hadis ini rawahu Bukhari. Dan jangan bilang begini, saya sudah tua Pak Ustaz, kok disuruh belajar Quran. Halo, ada yang punya perasaan seperti itu? Oh no, cuma kawan ngomong. Saya kan sudah tua, lidah saya sudah kaku, kok disuruh belajar Quran? Perlu diketahui, dulu sahabat Nabi belajar Quran lu tua kabeh. Halo, Wong Nabi itu diutus jadi Rasul sudah umur 40. Terus sahabat-sahabat Nabi yang beriman itu banyak yang sudah sepuh-sepuh. Kalau begitu dulu sahabat Nabi mempelajari Quran itu harus tua. Halo. Yang masih muda itu kan beberapa sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, itu kan masih anak-anak. Abdullah bin Mas'ud masih anak. Abdullah ibn Abbas masih anak. Tapi sisanya semua Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab dan lain sebagainya, itu sepuh semua. Makanya tidak ada alasan saya sudah tua Pak Ustaz, kok dikongkon belajar Quran. Ini sunnah Rasul, biar sahabat Nabi wis tua. Berarti tidak ada alasan untuk tidak mau mempelajari Quran. Dan sekali lagi, kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, harus mau belajar Al-Quran, termasuk cara membacanya, termasuk berupaya untuk menggali isi kandungannya. Ini harus terus, nggak boleh alasan. Atau alasannya begini, nggak punya waktu yang luang bosan. Kalau nggak punya waktu luang, balik saja, luangkan waktu. Jadi kalau nggak ada waktu luang, luangkan waktu. Maka saya senang di An-Nur ini, saya kalau pas ngaji sama ibu di sini, ada grup bapak-bapak itu yang mau belajar, oh ini hebat. Insya Allah ahli surga. Dan mudah-mudahan nanti nulari yang sepuh.
Halo. Terus nunggu kapan? Rasulullah beri motivasi begini. Orang itu, ini hadis ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mau membaca Quran, membaca, mempelajari, mendalami isi kandungan Quran, dan dia mahir, wa huwa mahir, dan dia itu mahir. Mahir itu apa? Mahir itu pandai. Mahir itu bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa. Dan dia wa huwa mahirun bi, maka derajatnya ma'as samaratil kiramil bararah. Derajatnya melebihi derajat mulianya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yaitu para malaikat. Tapi yang kedua kata Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang membaca Quran, wa yatata'u fi, dan membacanya itu terbata-bata, grotal gratis, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia merasa punya kesulitan dan dia sulit untuk membacanya. Justru oleh Rasulullah diberi motivasi, lahu ajran, bagi orang yang berodal kerantung dan dia merasa sulit tapi dia terus berusaha untuk membacanya, dia diberi pahala yang dua, yaitu pahala berodal yang kerantung. Justru saya gerodal beratung pahalanya dua. Jadi pahalanya itu berlipat-lipat. Berhurufnya sudah dikasih pahala, terus oleh tambahan gerodal sama gerak. Apakah hebat? Ini mumpung Ramadan. Guru mesti sama tahun depan masih Ramadan. Ini gak kancam, gak benar-benar. Itu loh, awalnya masih tahun Ramadan. Coba sama kita nih. Coba, ada yang Ramadan tahun kemarin masih bisa terawih, tapi hari ini sudah tidak ada. Ada enggak? Makanya mumpung kita masih diberi, dan perlu diketahui, ketika kita masih dalam proses belajar Quran, lalu seandainya saat itu tercatat sebagai pelajar Quran, lalu wafat sebagai hebat, bahwa dia sedang berusaha mempelajari Quran, lalu dia meninggalnya itu tercatat di dalam catatan malaikat. Orang ini tiap hari masih berusaha mempelajari Quran, lalu dia meninggal dalam kondisi begitu, masuk kategori khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Quran dan mengajarkan. Mengajarkan itu kalah tingkatan dengan yang belajar. Dan perlu diketahui, Nabi itu belajar Quran seumur hidup. Nabi itu Qurannya, ayat Quran selesai turun, setelah itu Rasulullah wafat. Berarti belajar Quran itu seumur hidup. Sebenarnya ini oleh alasan. Halo. Pokoknya susah, sulit, brutal, gantung, kepingin bisa, terus saja. Allah itu bukan menilai hasil. Halo. Allah itu tidak menilai hasil, tapi Allah itu menilai usaha. Allah itu menilai usaha. Bunyi ayatnya itu laha kasabat. Baginya apa yang diusahakan. Yang diusahakan apa yang dihasilkan? Yang diusahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya juga apa yang diusahakan. Allah itu tidak menilai hasil, tapi menilai usaha. Mudah-mudahan kita terus tersemangat untuk menjadi umat Nabi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu usrotot dan abdullah. Aku
balighul maqsad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.